warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Faisa dari kelas M72 dengan NIM 1847042021. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa yang sudah saya pelajari selama mengikuti perkuliahan pembelajaran terpadu. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya akan menjelaskan beberapa materi yang telah saya pahami selama mengikuti perkuliahan pembelajaran terpadu. Baik, langsung saja untuk materi pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian pembelajaran terpadu. Pembelajaran terpadu merupakan proses pendekatan pembelajaran yang memadukan atau mengaitkan pokok bahasan menjadi satu yang saling berkaitan. Sama halnya dengan mengaitkan beberapa mata pelajaran menjadi satu yang saling berkaitan untuk memberikan pengalaman bermakna kepada siswa. Dan melalui pembelajaran terpadu ini, siswa diharapkan mendapat pengalaman langsung dalam proses belajar dan dapat menambah kemampuan siswa tentang hal-hal yang telah dipelajarinya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai landasan pembelajaran terpadu. Pembelajaran terpadu dilandasi oleh 3 landasan. Yang pertama adalah landasan filosofis, yang kedua psikologis, dan yang ketiga landasan praktis. Nah, selanjutnya saya akan menyebutkan beberapa prinsip pembelajaran terpadu. Yang pertama itu tema tidak terlalu luas, yang kedua tema harus bermakna, dan ketiga tema harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan siswa. Yang keempat adalah tema yang dikembangkan harus mampu menunjukkan sebagian besar minat siswa. Yang kelima adalah tema yang dipilih hendaknya mempertimbangkan peristiwa-peristiwa autentik yang terjadi dalam rentang waktu dalam belajar. Yang keenam adalah tema yang dipilih hendaknya mempertimbangkan kurikulum yang berlaku serta harapan masyarakat. Dan yang terakhir adalah tema yang dipilih hendaknya juga mempertimbangkan ketersediaan sumber belajar. Selanjutnya saya akan menyebutkan beberapa manfaat dari pembelajaran terpadu. Nah, langsung saja yang pertama, dengan menggabungkan berbagai mata pelajaran, maka akan terjadi penghematan waktu karena tumpang tindih materi dapat dikurangi bahkan dihilangkan. Nah, yang kedua, siswa dapat melihat hubungan-hubungan yang bermakna sebab materi pembelajaran lebih berperan sebagai sarana atau alat daripada tujuan akhir itu sendiri. Yang ketiga adalah pembelajaran terpadu dapat mengaitkan taraf kecakapan berpikir siswa. Hal ini terjadi karena siswa diharapkan pada gagasan atau pemikiran yang lebih besar atau lebih luas dalam ketika menghadapi situasi pembelajaran. Yang keempat, kemungkinan pembelajaran yang terpotong-potong sedikit sekali terjadi sebab siswa dilengkapi dengan pengalaman belajar yang terpadu sehingga akan mendapatkan pengertian mengenai proses dan materi yang lebih terpadu. Dan yang terakhir, pembelajaran terpadu memberikan penerapan dunia nyata. Nah, adapun pentingnya pembelajaran terpadu, yang pertama adalah dunia anak adalah dunia nyata. Yang kedua, proses pemahaman terhadap suatu konsep dalam peristiwa. Yang ketiga, pembelajaran akan lebih bermakna. Yang keempat, mengembangkan kemampuan diri. Dan yang kelima adalah memperkuat kemampuan yang diperoleh. Dan yang terakhir adalah efisiensi waktu. Selanjutnya saya akan menyebutkan beberapa model pembelajaran dalam pembelajaran terpadu atau model-model yang digunakan dalam pembelajaran terpadu. Nah, menurut seorang ahli yang bernama Robin Fogarty mengemukakan bahwa ada 10 model pembelajaran yang digunakan dalam merencanakan pembelajaran terpadu. Yang pertama itu model fragmented, yang kedua model connected, yang ketiga model nested, yang keempat model sequenced, yang kelima model shared, yang keenam model webhead, yang ketujuh model tiered, yang kedelapan model integrated, yang kesembilan model immersed, yang ke-10 model networked. Nah, itulah tadi 10 model-model pembelajaran yang digunakan dalam merencanakan pembelajaran terpadu.
Nah, itulah tadi beberapa materi yang sudah saya jelaskan tentang apa yang sudah saya pelajari selama mengikuti perkuliahan pembelajaran terpadu. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.